Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 21 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Kita diingatkan supaya selalu rendah hati di hadapan sesama dan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk hidup rendah hati, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Kami mohon gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu mengikuti teladan Bunda Maria dan Santa Elizabeth yang begitu rendah hati. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sesungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rendah hatilah selalu di hadapan sesama dan Tuhan. Elisabet dan Maria adalah dua ibu yang sangat luar biasa. Keduanya punya peranan masing-masing. Ibu Elisabet dalam masa tuanya melahirkan seorang putra yang kemudian menjadi nabi yang mempersiapkan jalan bagi Al-Masih, anak Allah yang sudah dijanjikan Allah. Sementara Bunda Maria, seorang ibu muda yang melahirkan anak Allah ke dunia ini, yang membebaskan manusia dari genggaman setan. Elisabet yang tua adalah simbol bangsa Israel perjanjian lama yang begitu lama menantikan kedatangan Al-Masih. Kemudian lewat dia seorang nabi terakhir, Yohanes Pembaptis, dilahirkan, dan nabi itulah yang menyiapkan jalan bagi Allah, Al-Masih. Sementara Bunda Maria adalah Eva baru yang melahirkan anak Allah yang kita sebut Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi manusia dan dengan kuasa kealahannya membebaskan manusia dari setan. Di hadapan Bunda Maria, Elisabet tetap menganggap dirinya sebagai orang yang tidak berarti. Katanya, "Siapakah aku ini? Ibu Tuhan datang mengunjungi aku." Walaupun ia sendiri adalah seorang ibu yang baik, yang diberkati Tuhan dan melahirkan seorang nabi besar, tetapi tetap rendah hati di hadapan Maria. Elisabet seperti anaknya Yohanes, sungguh rendah hati. Yohanes menganggap dirinya tidak layak membuka tali sepatu dari Yesus Kristus. Satu sikap rendah hati yang sangat luar biasa, padahal ia juga termasuk orang hebat menyiapkan jalan bagi Tuhan.
Kunci kerendahan hati Elisabet dan Yohanes Pembaptis sesungguhnya terletak pada kesadaran iman bahwa Maria adalah seorang ibu yang sudah disiapkan Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya, Santa Ana. Ia tidak dinodai dosa asal. Maria adalah mempelai Roh Kudus sendiri. Maria tidak bisa dibandingkan dengan wanita yang lain yang menjadi ibu Tuhan. Satu tugas yang sangat-sangat mulia dibandingkan dengan wanita yang lain. Sementara Yohanes Pembaptis yang melihat Yesus Kristus adalah putra Allah dan ia sendiri adalah manusia biasa. Di hadapan Tuhan, Elisabet dan Yohanes Pembaptis selalu tundukkan kepala dan merasa tak berdaya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita juga memiliki sikap seperti Elisabet yang sungguh rendah hati, walaupun kita alami keberhasilan dalam hidup kita? Apakah kita selalu rendah hati di saat kita alami mujizat Tuhan? Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih, kita memohon Bunda Maria dan Santa Elisabet untuk mendoakan kita, agar kita pun selalu rendah hati di hadapan sesama dan Tuhan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.